Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 004 yang terdiri dari Juan Ramos, Salwada Nur Isra Octavia, dan saya sendiri, Salwa Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasterisasi profiling pencemaran udara di ibu kota Indonesia dengan menggunakan metode K-means dan hierarchical clustering. Nah, permasalahan pada, case ini yaitu, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah salah satu permasalahan yang selalu mengganggu kesehatan lingkungan, seperti kabut asap yang belakangan ini terjadi di wilayah ibu kota yang mengganggu kesehatan manusia, bahkan sampai menelan korban jiwa. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya penanggulangan pencemaran udara seperti HBKB, lalu uji emisi dan perawatan kendaraan, lalu tempat parkir menggunakan tag yang telah lulus uji emisi, serta hak pajak progresif. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil yang tercermin. Dalam meningkatkan upaya penyuksesan program ini, maka diterapkan ilmu dari data mining dengan metode K-means clustering yang dapat mengelompokkan polutan pencemar udara. Pengelompokan klaster ini dilakukan dengan beberapa kali pengujian dengan jumlah klaster berbeda dan juga dengan pengolahan data yang berbeda sebagai perbandingan untuk mencari hasil yang optimal. Sebelumnya, data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Lalu metode K-means merupakan suatu metode yang dapat dilakukan pelompokan data dalam jumlah yang cukup besar dengan perhitungan waktu yang relatif cepat dan efisien. Lalu K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analis non hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Nah, metode K-means clustering ini bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Lalu hierarchical clustering atau yang biasa dikenal sebagai pengelompokan hierarki merupakan pengelompokan data yang dilakukan dengan membuat suatu bagan hierarki atau dendrogram dengan tujuan untuk menunjukkan kemiripan antar data. Nah, metode hierarchical clustering ini dibagi menjadi 4 metode, yaitu single linkage clustering atau jarak minimum, lalu complete linkage clustering atau jarak maksimum, lalu ada average linkage clustering atau jarak rata-rata, dan juga ada centroid linkage clustering. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan. Analisis dan perancangan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data, literasi data, permodelan data, dan saya juga akan menentukan data dengan decision tree, menghitung titik dekat dengan clustering, dan menghitung bedanya. Yang pertama itu dengan metode hierarki, yaitu pengelompokan data yang dilakukan dengan membuat bagan hierarki yang tujuannya menunjukkan kemiripan antar data. Nah, dengan data keseluruhan 155 dengan jumlah clusteringnya 5, didapatkan sebanyak 4 diagram, yaitu diagram pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lalu dari itu kita mengelompokkan data dengan kelompok aglomeratif. Pada bagian ini kita dapat mengelompokkan data sebagai tabel berikut, yaitu yang pertama tabel hasil single linked, lalu yang kedua hasil complete linked sebagai berikut, lalu yang ketiga itu hasil average linked sebagai berikut, lalu yang terakhir yaitu hasil word linked sebagai berikut. Lalu yang kedua kita menggunakan dengan metode K-means, yaitu K-means merupakan kelompokan data dengan jumlah besar dengan tujuan yaitu minimalisir dan memaksimalkan data varians clustering. Nah, dengan metode K-means kita dapat pertama melakukan block spot, dan didapatkan 5 block spot, yaitu PM10, SO2, CO, O3, dan NO2. Setelah melakukan box plot, kita melakukan pre-processing the data using the elbow method, yaitu yang pertama kita akan mendapatkan diagram metode elbow, lalu yang selanjutnya kita akan mendapatkan diagram metode elbow dengan literasi 1, literasi 2, literasi 3, literasi 4, dan literasi akhir. Itu ada 5 metode elbow literasi karena ada 5 clustering. Lalu kita mendapatkan hasil yaitu inersia dengan hasil 83,676 sekian, lalu cluster centroid dengan hasil sebagai berikut. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan hasil
Hasil dari metode elbow berupa tabel sebagai berikut, nomor dan clusteringnya. Lalu kita pun akan mendapatkan hasil modeling elbow-nya dengan berupa titik-titik pada data berikut. Lalu yang terakhir itu menunjukkan hasil chemisnya. Itu hasil chemisnya terdapat nomor PM SO2, CO3, dan NO2 sebagai berikut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurisa. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu setelah melakukan penelitian dan merancang sistem pengolahan dengan metode hierarchical dan K-means, pada data pencemaran udara di DKI Jakarta diketahui tingkat pencemaran udara tertinggi hingga terendah, yaitu dengan metode hierarchical didapatkan hasil clustering pada setiap partikel pencemaran udara dengan hasil cluster pada single complete average N-word. Dengan metode K-means, maka dapat dikelompokkan dengan data menggunakan box plot pada setiap partikel pencemaran udara mulai dari PM10, SO2, COO3, dan NO2 sehingga hasil akhirnya diperoleh sebagai berikut. Lalu terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya. Yang pertama, diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat menambah atribut yang lain sehingga hasil pengelompokan lebih jelas dan akurat. Yang kedua, hasil pengujian dengan sistem yang telah dibangun menggunakan website agar dibuat perbandingan yang sama, yaitu bisa dengan menggunakan aplikasi lainnya. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.